keraguan-keraguan atas perbedaan gender ini yang tadi saya katakan jangan sampai mempengaruhi kepercayaan kita. Karena ketika hal itu terjadi, maka fungsi sebagai pemimpin itu menjadi tidak mudah ya, khususnya dalam pengambilan keputusan. Halo Sobat Cuan, selamat datang di podcast Top Woman Talk, sebuah podcast persembahan CNBC Indonesia untuk perempuan-perempuan Indonesia dimanapun kalian berada. Selalu ada kisah-kisah inspiratif yang kami bawa di sini untuk memberikan semangat, untuk memberikan support dari para perempuan untuk para perempuan. Saya Maria Katarina, saat ini saya hadirkan untuk Anda ada Ibu Tri Andayani, Direktur Utama PT Pelni Persero. Halo Bu Anda, apa kabar? Halo Mbak Maria. Sehat Ibu? Sehat, Alhamdulillah. Sangat bersemangat, sangat seger kalau ngeliat Ibu. Kayaknya fresh gitu tiap hari. Olahraga ya Bu, tiap hari ya Bu? Kadang sih, tapi seringnya ke lapangan. Seringnya ke lapangan ya. Ini kita mau ngobrol ini soal Bu Anda, perjalanan karir, karena menarik banget. Jadi kalau misalnya teman-teman, pemirsa ini tahu bahwa Bu Anda ini ternyata tidak langsung di pelayaran gitu ya. Bahwa mencelok sana, mencelok sini. Pertama dari banker 15 tahun ke farmasi sama Pak Pros, kemudian sekarang di Pelni. Nah ini mungkin bisa diceritain, karena banyak orang yang merasa bahwa kayaknya kalau untuk karir ini saya harusnya ini nih. Jadi kayak mikirnya tuh on track, tapi ternyata bisa mencelok-mencelok juga nih. Gimana nih Bu Anda? Jadi kalau kami ini kan karena di BUMN ya, saya berkarir di BUMN selama 25 tahun, baik sebagai karyawan selama 15 tahun dan 10 tahun terakhir di jajaran direksi. Nah, kami tuh tidak dalam posisi yang bisa memilih di mana kami ditempatkan, kemudian dalam posisi apa. Seperti pada saat di BNI selama 15 tahun gitu ya. Penempatan pertama saya setelah rekrutmen di kantor pusat Jakarta, kemudian melalui pendidikan selama 1 tahun adalah di kantor wilayah Padang ya. Itu selama 3 tahun di sana. Kemudian pulang ke kantor, balik ke kantor pusat, itu di beberapa divisi korporasi, kemudian divisi manajemen risiko, divisi sekretariat perusahaan, dan di divisi BUMN dan institusi pemerintah. Nah, alhamdulillah di tahun 2014 saya diberikan kesempatan untuk melakukan fit and proper test menjadi direksi BUMN dan alhamdulillah lulus. Dan tadi disampaikan Mbak Maria bahwa penempatan pertama saya itu sebenarnya di PT Len Industri, BUMN teknologi yang berada di Bandung. Kemudian penempatan kedua saya itu di sana sebagai direktur keuangan di tahun pertama, kemudian di tahun kedua sebagai direktur operasi. Bisa dibayangkan bahwa background saya itu ekonomi loh, S2-nya juga di Gajah Mada juga ekonomi gitu ya. Sehingga ketika diberi tantangan sebagai direktur operasi di tahun kedua di PT Len Industri itu tuh merupakan tantangan yang cukup menarik gitu ya. Ibaratnya nih saya nggak tahu skrup mur baut gitu ya. Tetapi saya ya kita harus cepat belajar dimanapun dan sekali lagi karena kami BUMN ya rasanya sama seperti teman-teman di PNS ya, pegawai negeri sipil, abdi negara ya, ya dan di TNI Polri juga kami siap ditempatkan dimanapun. Setelah di PT Len Industri pada tahun 2017 saya direktur keuangan sebenarnya di Pelni. Sampai dengan 2019. Kemudian ketika pandemi terjadi ya, saya bergeser ke PT Papros Tbk Industri Farmasi. Ya ini menarik gitu ya. Jadi satu sisi mungkin yang lain ya, yang bukan di industri kedokteran dan farmasi itu kan WFA ya. Sementara ya alhamdulillah saya orang yang nggak bisa diem gitu ya. Jadi saya tetap bekerja dan alumni COVID 3 kali ya. Tapi alhamdulillah sehat. Jadi waktu itu worknya tetap dari office ya Bu? Tetap dari kantor saya ya? Direktur marketing dan pengembangan bisnis. Sehingga saya harus bolak-balik Jakarta Semarang ya, karena pabriknya Pak Pros kan di Semarang, untuk memantau produk dari vitamin-vitamin yang menjadi imun dari vitamin-vitamin yang mensupport kesehatan ketahanan tubuh untuk COVID itu tadi. Kemudian setelah itu pandemi selesai, saya bergeser lagi ke Pelni gitu sebagai dirut sampai saat ini. Sekarang pindah ke Pelni berarti udah kurang lebih almost 3 years ya Bu ya? 3 years. 3 years ya, almost 3 tahun. 3 years and 3 months.
3 years and 3 months lebih tepatnya ya. Membawahi atau mungkin dunianya orang taunya maskulin. Banyaknya laki-laki. Dan tadi gitu ya kita juga sempat nyuri tahu gitu bahwa ternyata juga di Rut Pel nih banyak kan hampir mostly adalah cowok laki-laki, hanya 2 begitu ya, sama Bu Anda gitu. Ini gak sih berat gak sih? Karena kan dunianya maskulin mungkin banyak juga timnya juga banyak lebih ke pria gitu. Di Pelni tuh saat ini satu grup itu kita memiliki 6.500 karyawan dengan 90% laki-laki. 90%. Kurang dominan apa itu? Jadi dari 6.500 laki-lakinya itu secara grup ya itu perempuannya itu hanya di 700 sedangkan 5.800 lainnya laki-laki. Sehingga saya kalau bercanda ya saya ini kepala sekolah kalau zaman saya dulu ya kepala sekolah STM ya. Bener yang isinya anak cowok semua gitu ya. Jadi saya pikir ini memang pertama dan yang paling penting adalah membangun kepercayaan diri sendiri terlebih dahulu. Jadi jangan membiarkan perbedaan gender itu menghalangi dari kepercayaan diri kita. Pertama saya memimpin Pelni di tahun 2022 walaupun saya sudah pernah menjadi direktur keuangan di Pelni pada tahun 2017 sampai dengan 2019. Namun ketika balik dan menjadi pucuk pimpinan tertinggi itu hal yang berbeda gitu. Apalagi gender saya perempuan ya. Apakah saya didengarkan? Apakah mereka mau melaksanakan kebijakan-kebijakan yang arahan-arahan yang saya tetapkan gitu ya. Mungkin pemirsa juga ya pasti mereka ngikutin dong di Rut gitu, tapi kan nggak semudah itu gitu. Nah, keraguan-keraguan atas perbedaan gender ini yang tadi saya katakan jangan sampai mempengaruhi kepercayaan kita. Karena ketika hal itu terjadi, maka fungsi sebagai pemimpin itu menjadi tidak mudah ya, khususnya dalam pengambilan keputusan. Oke, berarti gak masalah ya. Anda laki-laki dipimpin oleh saya begitu ya, perempuan ya. Karena memang jadi role model dan bisa menimbulkan trust itu tadi ya, Bu ya. Oke, kalau kita ngelihat dari sisi prinsip hidup yang Ibu pegang sekarang apa sih Bu? Mungkin kalau misalnya sesuatu yang menjadi pembangkit Ibu kan masa-masa kehidupan itu kan selalu ada. Mungkin ada masa down-nya, ada masa aduh kok gak berhasil gitu ya. Mungkin gak selalu mulus-mulus aja. Ini ada gak sih yang menjadi pegangannya Bu Anda? Kalau prinsip hidup saya sendiri itu adalah, saya kan orang Jawa nih Mama Maria, orang Solo. Jadi sebenarnya prinsip hidup itu muncul ketika saya bekerja di 25 tahun yang lalu ya. Pertama memasuki dunia kerja. Kan kalau kita di dunia kerja itu kan datang jam 7 pagi, kemudian pulang jam 9 malam, jam 8 malam. Jadi banyak interaksi kita dengan orang-orang di kantor dengan berbagai karakter. Dan ketika bekerja itu saya merasakan, aduh kalau saya dibutuhkan itu seneng loh. Saya tuh seneng membantu, melayani, apalagi culture dari perbankan kan memang melayani nasabahnya melayani nasabahnya, melayani debiturnya gitu ya. Sehingga budaya melayani itu sangat melekat. Nah, jadi ketika itu menjadi aduh senang ya kalau hidup kita itu dibutuhin gitu. Nah, satu saat saya membaca nih satu buku gitu ya. Ada beberapa falsafah Jawa yang diantaranya adalah urip iku urup gitu ya. Kalau urip itu kan hidup ya. Urup itu menyala. Sehingga maknanya bahwa ya kita itu dalam hidup itu ya memang untuk membantu satu dengan yang lain gitu. Sehingga hidup kita lebih bermakna. Oke. Urip itu urup. Urip iku urup. Oke, hidup itu harus menyala, harus saling membantu atau berbagi begitu ya sama satu sama lain. Karir Ibu kan udah panjang banget berarti 25 tahun. Bahkan mungkin lebih kali ya Bu Anda ya. Iya, 25 itu tahun. Berarti kan melewati fase-fase perempuan. Mungkin dari single, menikah, punya anak, terus anak sudah mulai besar gitu ya. Sampai dengan sekarang. Pernah gak sih ngerasa kerepotan? Banyak perempuan di luar sana mungkin akhirnya berhenti karirnya karena mereka prefer udah deh fokus aja ke keluarga. Atau mungkin tidak punya support system yang baik gitu ya. Mereka di luar sana yang akhirnya ya udah yang ngalah pasti perempuan. Kalau misalnya support system itu tidak terbentuk, biasanya yang ngalah cewek. Gimana tuh Bu Anda melihat itu? Bekerja atau berkarir bagi seorang perempuan itu jangan dijadikan satu hambatan.
harus membagi waktu itu tidak serta-merta harus membagi waktu secara sama persis gitu ya. Membagi waktu ini harus dimaknai dengan skala prioritas. Oke. Nah, saya lebih suka menyebut skala prioritas karena memang kadang kita diperlukan lebih banyak waktu di kantor dalam hal-hal permasalahan di kantor, loadnya lagi tinggi. Kadang di rumah ketika anak sakit, kita lebih sedikit memperhatikan yang di rumah daripada di kantor. Nah, skala prioritas itu yang kita itu harus bisa menyusun. Jadi bisa membagi waktu, terus bisa menyusun satu skala prioritas, dan yang tadi Mbak Maria sampaikan itu support system. Jadi tidak harus semuanya itu kita kerjakan sendiri. Kita harus dapat membangun support system yang baik di rumah maupun di kantor ya. Apalagi sekarang dengan teknologi komunikasi yang sudah sangat baik ya. Ada fit call lah, kemudian ada WA, itu bukan menjadi hambatan gitu. Kemudian yang terakhir juga kita juga harus mampu mengelola stres ya, atau manajemen stres. Saya pikir itu juga diperlukan bagi seorang wanita karir. Ibu pernah stres? Pernah pasti. Kalau stres ngapain biasanya Bu Anda? 25 tahun itu nggak mungkin dalam perjalanan karir saya nggak stres ya. Mengelola stresnya gimana sih? Nah biasanya orang kan suka stres ngapain ya gitu. Ada stres yang tidur aja seharian gitu. Kalau Bu Anda kan kayaknya bener-bener yang super aktif gitu, active women. Jadi kalau stres itu buat saya itu jangan lari dari kenyataan lah ibaratnya ya. Ya kalau stres itu ya udah istirahat, break sebentar, kemudian selesaikan. Karena buat saya tanggung jawab yang diberikan ke kita itu tidak akan dialihkan ke orang lain. Karena memang kita mempunyai tupoksi masing-masing kan di kantor gitu ya. Jadi kalaupun kita stres terus so what gitu loh. Besok lagi kita ke kantor jam 7, emang kita masih nyelesain permasalahan itu nggak bisa kita oper ke samping orang meja lain, gitu kan. Jadi ya ibaratnya nih ya, tarik napas dalam-dalam gitu lah ya. Jadi inhale gitu ya, inhale, exhale. Jadi ya udah biasanya break dulu, ngobrol-ngobrol sama teman-teman gitu kalau itu masih di kantor ya. Atau kalau itu di rumah ya ngobrol-ngobrol dulu sama keluarga gitu ya. Jadi itu cara mengelola stres itu ya dengan bersosialisasi ya, meninggalkan pekerjaan sementara waktu gitu. Sementara waktu sesaat gitu ya. Dengan teman, dengan sahabat, dengan keluarga gitu ya. Macam-macam bisa. Kalau sekarang kan kadang saya pulang malam aja lari di GBK gitu kan ya. Jadi ya sekarang kayaknya lebih banyak deh pilihan-pilihan untuk mengelola stres itu gitu. Jadi kalau ada yang healing sebulan, tetap aja sebulan balik juga masalahnya masih ada juga ya. Intinya nggak bisa lari dari kenyataan. Bener. Kalau nggak diselesain ya nggak akan selesai ya berarti ya Bu Anda. Ya, ini pelajaran bagus banget nih ya buat Anda di rumah yang suka healing menghilang. Karena pas balik masalahnya juga masih ada ya. Nah kalau ke depan ini Bu ngelihat kayak sekarang kan dikasih tanggung jawab besar sama pemerintah begitu ya untuk memegang satu perusahaan pelayaran besar Indonesia nih PEL nih. Ini Ibu ngelihatnya kalau dari side Ibu ketika tanggung jawab itu diberikan ke Ibu ngelihatnya akan mau kayak kemana sih? Mau seperti apa sih Pelni ini kalau di kacamatanya Bu Anda? Jadi mengelola suatu perusahaan BUMN itu adalah mengelola ibaratnya tuh kalau BUMN hadir, artinya negara hadir gitu ya. Termasuk terkait dengan Pelni ini gitu ya. Pelni itu 100% sahamnya milik pemerintah ya. Dan kami diberikan penugasan oleh pemerintah melalui Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan untuk melayani masyarakat akan kebutuhan transportasi laut ya. Sehingga Pelni hadir, negara hadir, artinya Pelni hadir melayani masyarakat dan itu merupakan negara hadir untuk memenuhi kebutuhan transportasi laut warga negaranya. Sehingga kehadiran kami dalam melayani masyarakat itu bukan satu hal yang mudah gitu. Jadi saya selalu tekankan sama teman-teman ya, bahwa jeleknya Pelni itu jeleknya pemerintah loh. Jadi kalau kalian tidak service excellence ke penumpang, maka pemerintah yang kena gitu. Karena penugasan itu ada di tangan kita gitu.
Ditambah lagi kemudian Pelni juga mempunyai beberapa aspek utama ya. Ini kan perusahaan pelayaran yang memang aspek utamanya adalah keselamatan pasti ya. Semua transportasi itu aspek utamanya pasti keselamatan. Safety first, zero accident, dan service excellence. Nah, yang untuk itu saya tekankan ke teman-teman bahwa kita itu harus memiliki etos kerja yang disiplin, bertanggung jawab, kemudian fokus. Bagaimana bisa dibayangkan teman-teman yang bekerja di atas kapal membawa ribuan penumpang ya. 1.000, 2.000, bahkan ada yang 3.000 kalau peak season ya. Itu kalau mereka tidak disiplin, tidak tanggung jawab terhadap pemeliharaan perawatan mesin dan lain-lain gitu ya. Kemudian kapalnya tidak jalan, kemudian transportasi antar pulau itu terhambat gitu ya. Itu bahwa kehadiran negara akhirnya menjadi tidak sepenuhnya karena hal-hal yang mungkin teman-teman itu tidak komit misalnya, tidak berdedikasi. Kemarin habis ini Mbak Maria, angkutan lebaran ini kemarin kan barusan berlangsung ya, dan kita baru penutupan posko itu di 16 April ya. Jadi setiap tahun itu kan hajat besar nasional itu ada di angkutan di lebaran dan Natal tahun baru. Sehingga peak season itu ada di 2 momen itu gitu ya. Dan selalu saya tekankan kepada teman-teman bahwa tidak ada yang boleh cuti. Langsung tuh di mana? Tidak boleh cuti. Tidak boleh cuti. Oke. Gitu. Cutinya setelah hari raya selesai. Raya. Kalau setelah hari raya ya lo mau cuti seminggu 2 minggu nggak balik kantor juga salah ya. Jadi kemarin saya sampaikan setelah penutupan posko silahkan yang mau cuti diatur saja cutinya gitu kan. Jadi saya apresiasi sekali sih ke teman-teman Pelni ya bahwa budaya pelayanan itu sudah mulai tertanam kayaknya ya semuanya di teman-teman, semakin tertanam. Karena budaya yang diciptakan juga seperti itu. Jadi mereka udah langsung alert, nggak bisa cuti. Soalnya semua lagi butuh Pelni di sini gitu ya. Dan nggak perlu sedih karena kita ya punya tupoksi masing-masing BUMN itu gitu ya. Ini kan BUMN transportasi. Ya transportasi itu diperluinnya ya kalau peak season, angkutan lebaran, Nataru. Kemudian nanti ada BUMN non transportasi atau manufaktur. Kalau manufaktur itu kan pabrikasinya bisa tutup jam 5, mulai lagi jam 8 gitu. Jadi ya saya sampaikan ya ini konsekuensi dari BUMN transportasi. Take it or leave it. Oh, take it or leave it. Kalau perempuan gitu ya, straight to the point. Take it or leave it. Oke, nah Bu, apa sih mimpi yang masih ingin Ibu capai ke depannya? Mimpi yang saya ingin capai ya kembali lagi ya bahwa saya kok kalau saya merenung nih di detik ini gitu ya, saya tuh ingin besok, lusa, dan kemudian ke depannya gitu ya memberikan lebih banyak manfaat lagi gitu ya. Dan balik lagi yang tadi di Pelni ini kan juga kapalnya ada jumlahnya ada kurang lebih 14 lah yang memang sudah waktunya untuk di replacement ya. Kemarin kita sudah disetujui oleh pemerintah untuk mendapatkan PMN. PMN-nya PMN tunai ya, untuk pembangunan 3 unit kapal ukuran 1000 pax ya. Dan ini saya ingin untuk 11 unit lainnya ini juga mendapatkan hal yang sama dari pemerintah gitu. Nah, pengajuan PMN untuk kapal baru ini sebenarnya lahir dari semangat saya ketika saya melakukan monitoring ke lapangan ya. Jadi ke kapal-kapal gitu ya. Saya melihat lansia, kemudian wanita, anak-anak gitu ya. Naik kapal. Dan kapal itu kan nggak ada yang di bawah 24 jam. Semuanya kan lebih dari 24 jam. Dengan kondisi kapal yang ada sekarang gitu, dan mudah-mudahan akan di replacement ya, revitalisasi ya. Revitalisasi. Dan itu untuk yang dalam karir ya. Sedangkan untuk dalam pribadi Bu,
pribadi personal. ya. Kalau pribadi ini agak random juga nih. Apa sih seorang Bu Anda tuh apalagi gitu, kayak kalau lagi berkarir kan udah oke nih. Jadi saya tuh nggak bisa diem. Jadi apalagi ya gitu, tahu aja sih Mama. Jadi saya tuh apa ya gitu. Ini saya lagi mau ngambil S3 nih insya Allah. Aduh, gitu. amin. Jadi ada beberapa universitas di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jogja gitu ya, Jakarta gitu ya. Itu yang sedang saya jajaki. Untuk kan ambil juga, pendidikan lagi. Iya, kan juga ada keterbatasan waktu juga nih masalahnya gitu ya. Kemudian saya kan bisa piano, tapi saya ingin juga bisa main drum. Oh, oke. masih kepengen gitu ya, nambah skill baru berarti ya Bu ya. Jadi harus ada sesuatu yang baru yang kita bisa. Itu salah satu penyemangat hidup kita gitu loh. Kalau kita berjalan monoton itu aja, itu pasti akan bosan gitu. Terlalu template gitu ya, kalau itu aja ya. Iya. Jadi sesuatu yang baru, tapi walaupun ya dalam tanda kutip ya, mungkin kalau yang tadi kan S3 kan serius ya. Kalau ini kan bukannya saya menganggap ini tidak serius, tapi kan saya juga nggak mau jadi pemain drummer gitu kan ya. Jadi hanya sekedar bisa mukul, mengikuti irama gitu kan ya. Terus juga saya bisa piano dari umur 10 tahun gitu kan, piano klasik gitu. Itu terinspirasi karena kemarin di Pelni itu kan karena 65% laki-laki. Oh, laki-laki 90%. Milenialnya itu 65%. Oh, oke. Sehingga fasilitas-fasilitas di kantor pusat ini ada tempat nge-gym, kemudian ada studio musik ya. Nah, ketika di studio musik itu kayaknya boleh juga nih ngedrumnya gitu. Jadi nanti diajak nge-jam bareng sama teman-teman Pelni ya gitu. Kemudian agak random lagi nih. Kan di TikTok itu kan banyak ini ya, buat kue itu ya. Oh, Ibu update medsos juga. Iya. Oh my god. Jadi wow. Jadi aku ngeliat TikTok itu rasanya kok gue pengen banget ya gitu. Aku tuh pengen banget kursus buat cake dan pastry gitu kan. Oh, oke. Tuh menghias-hias itu tuh menarik ya. Menarik sekali gitu bagi saya. Jadi itu sih agak random ya gitu. Tapi seru, tapi Ibu tahu gitu apa yang Ibu butuhkan untuk membuat hidup tuh lebih bergairah gitu ya Bu ya. Jadi sesuatu yang baru. Sangat seru loh ini ngobrol sama Bu Anda. Nah, kalau sekarang mungkin pesan ya buat teman-teman perempuan khususnya, karena ini kan women support women's ya, untuk mereka juga bisa berani punya mimpi, berani untuk menjalankan sesuatu di hidupnya, berani memutuskan sesuatu untuk dirinya. Kadang kan nggak semua melulu tentang udah jadi ibu ya fokus anak dong, atau udah jadi istri ya fokus jadi istri dong gitu ya. Bahwa ada keputusan-keputusan kehidupan di perempuan itu yang memang harus diputuskan untuk dirinya sendiri dan berani untuk sukses di kemudian hari. Apa nih Bu pesannya? Kalau ini pesan saya kepada wanita Indonesia ya agar sukses. Ya tadi kan sudah disampaikan ya, seperti membagi waktu, prioritas, itu kan hal-hal teknis. Tapi hal yang diperlukan pertama adalah percaya diri. Aku bisa. Bahkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang harusnya dilakukan pria, sekali lagi jangan terhambat oleh hal-hal yang membatasi diri kita oleh perbedaan gender gitu ya. Bahwa percaya diri itu yang harus dibangun awal. Kemauan tentu ya. Kemudian pendidikan dan pengembangan kompetensi itu juga diperlukan. Kita percaya diri saja tetapi pendidikan itu tidak dibangun, kemudian kompetensi itu juga tidak dikembangkan, itu rasanya kita nggak punya modal yang cukup ya untuk sukses ke depan gitu. Kemudian jaringan dan komunitas itu juga penting, terutama untuk komunitas yang membawa hal-hal positif, ya, vibes yang positif untuk ke kita. Jadi teman-teman yang sekiranya males, tukang bergunjing gitu ya, terus enggak banget deh dijauhin aja gitu kan ya. Toksik ya Bu itu ya. Yang toksik gitu, itu yang buat kita bisa ikutan ya gitu ya, itu dijauhin aja gitu. Itu enggak banget, itu tidak membawa dampak positif di kita. Kemudian yang berikutnya adalah kita fokus nih gitu ya. Jangan mengerjakan ini baru setengah, terus nanti baru setahun kerja di sini, pindah lagi di sana, itu fokus.
maunya apa, berminatnya di bidang apa gitu. Dan ketika itu sudah terbentuk ya, kemudian tentu kerja keras dan pantang menyerah gitu. Dan yang terakhir yang paling penting adalah self love, menghargai diri sendiri. Kadang nih saya ngelihat ya perempuan-perempuan itu terlalu keras dengan dirinya, termasuk saya sih gitu ya. Terlalu keras dengan dirinya gitu, karena mungkin nggak mau kalah dengan nggak mau kalah dengan pria, ingin menunjukkan bahwa aku bisa loh. Sebenarnya nggak harus seperti itu sih gitu ya. Jadi ya itu tadi yang juga saya sampaikan di awal, membagi waktu, membagi peran, itu tidak harus perfect ya, tidak harus 50-50 gitu ya. Itu hanya masalah skala prioritas. Dan kan udah dibantu teknologi. Iya. Udah. Self love ini sih yang paling penting, karena kadang-kadang perempuan tuh, namanya perempuan kan multitasking ya, bisa apa-apa ya Bu ya, bisa ngebagi ini itu, tetapi lupa waktu untuk dirinya sendiri gitu. Ceritanya waktu buat keluarga, buat kerjaan, buat anak, ternyata waktu buat diri sendiri nggak ada, lupa dia ternyata ya. Ini diingetin nih sama Bu Anda soal self love, itu yang paling penting untuk perempuan-perempuan Indonesia. Ini sangat inspiratif sekali Bu Anda. Mudah-mudahan perempuan-perempuan Indonesia yang mendengarkan ini, yang tadinya lagi bingung, yang tadinya lagi galau, jadi akhirnya bersemangat ya kan, tercerahkan, dan ada mimpi lagi gitu ya, dan bisa membuat hidupnya lebih bergairah lagi. Itu yang penting juga, mimpi. Jadi kita harus punya mimpi nih gitu. Kalau kita nggak punya mimpi, kita tuh kayak naik kendaraan nggak ada Google Map-nya gitu loh. Jadi bingung mau kemana ya? Mau kemana gitu kan. Itu tadi yang saya sampaikan, fokus gitu. Iya. Wah, menarik sekali. Sayang sekali waktu kita sudah habis. Kita pengen banget ngobrol-ngobrol lagi sama Bu Anda, mungkin di lain waktu, di lain kesempatan. Terima kasih Bu Anda, sukses terus dalam memimpin sebuah perusahaan milik negara ini, Pelni ini, untuk bisa lebih banyak lagi melayani masyarakat secara luas di Indonesia. Terima kasih Bu Anda, dan terima kasih juga sudah mendengarkan dan menyaksikan Top Woman Talk hari ini. Kami akan hadir dengan tokoh-tokoh inspiratif lainnya. Kami berdua pamit. Sampai jumpa. Hai Sobat Cuan, Top Woman Talk kali ini merupakan rangkaian acara Top Woman Fest yang akan diselenggarakan CNBC Indonesia pada bulan Mei 2025 dengan tema Perempuan Indonesia Berkarya, Berdaya, Berdampak. Di sana akan banyak inspiring talk show dari tokoh-tokoh yang sangat inspiratif, plus juga fun activity. Nantikan acaranya. Sampai jumpa.